Selamat pagi Sobat Esnawan. Selamat datang kembali di acara Orkestra Obrolan Kesehatan Antariksa. Kali ini bersama saya, Dr. Fajar. Kita seperti biasanya dalam acara sebelumnya kita akan membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Ya, tentu saya di sini tidak sendiri. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin sudah tidak asing bagi Sobat Esnawan sekalian, yaitu Dr. Tara Aseana, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang, dokter. Selamat pagi, Dokter Fajar. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dok? Baik, Dok. Baik, dokter. Akhir-akhir ini, dok, kita masyarakat mungkin dibohkan dengan fenomena yang viral ya di banyak media, termasuk di media sosial, yaitu adanya perundungan, dok, terutama untuk anak-anak sekolah, gitu ya, dok. Seperti misalnya kemarin kita melihat video yang beredar di masyarakat ya, bagaimana seorang siswa SMP melakukan kekerasan kepada temannya begitu, bahkan sang pelaku ini dengan bangga di depan kamera gitu, dok, bahwa dia yang melakukannya gitu. Nah, sebetulnya fenomena bullying atau yang kita sebut dengan perundungan gitu ya, dok, dalam bahasa Indonesia, bagaimana sih dokter memandang fenomena seperti ini dalam kacamata ilmu psikiatri? Apa sih perundungan itu, dok? Oke. Secara definisi. Perundungan itu penyalahgunaan kekuatan dari seseorang atau kelompok ya, Dokter Fajar, yang akan diberikan kepada kelompok atau seseorang yang tujuannya untuk menyakiti atau membuat stres seseorang atau kelompok. Dan itu kenapa anak remaja yang banyak melakukan hal tersebut? Karena anak-anak remaja sekarang ini kan kelompok Gen Z ya. Gen Z, betul, dok. Gen Z ini tipikalnya unik, Dokter Fajar. Ya, jadi dia itu sangat heterogen, bukan homogen. Karena apa gitu? Karena satu, pengaruh media sosial itu besar sekali, sehingga pemahaman seseorang terhadap suatu kejadian atau suatu kondisi itu bisa bermacam-macam gitu ya. Jadi mereka sangat unik, sehingga kelompok Gen Z ini sangat rawan, Dokter Fajar, mengalami perundungan gitu ya. Mungkin zaman dulu, apalagi sekarang ini orang sudah mulai terbuka dengan yang namanya perundungan. Mungkin zaman saya dulu, zaman Dokter Fajar mungkin udah berbeda ya. Saya kelompok gen apa ya, gitu ya. Gen lain udah tua banget lah gitu ya. Mungkin perundungan itu ada mungkin ya, tapi kami sendiri tidak menyadari bahwa itu adalah suatu perundungan gitu. Dan dianggap hal biasa. Tapi kalau sekarang kan orang sudah melek lebih aware ya. Iya, sudah lebih aware karena perundungan itu ternyata banyak sekali macamnya. Gitu, Dokter Fajar. Baik. Berarti perundungan itu banyak macamnya ya. Nah, sebetulnya macam bentuk-bentuk yang bisa disebut dengan perundungan itu bentuknya seperti apa saja? Ya, bisa dalam bentuk fisik, misalnya kekerasan gitu ya, menyakiti seseorang dengan cara fisik. Yang malah merusak barang pun juga termasuk perundungan fisik. Merusak barang teman atau siapa gitu. Yang kedua, perundungan verbal. Jadi menyakiti dengan kata-kata gitu. Mungkin Dokter Fajar pernah dikatain temannya hitam kamu kalau Natal jadi hitam gitu ya. Nah, itu juga termasuk perundungan. Tapi nanti kita bahas ya lebih dalam terkait hal itu. Terus bisa juga perundungan sosial. Jadi seorang anak tuh dikucilkan gitu ya. Terus digosipin, orang bikin hoax. Itu tuh perundungan juga tuh. Nah, mungkin dulu saya juga pernah digosipin mungkin ya gitu. Tapi saya nggak menyadari itu perundungan. Nah, sekarang ini orang sudah makin melek. Terus yang berikutnya juga cyberbullying. Nah, ini yang sangat membahayakan juga, Dokter Fajar, karena kita tidak tahu siapa yang melakukan bullying. Itu bisa dilakukan di internet, misalnya dengan mengata-ngatain seseorang tanpa kita tahu orang itu siapa sih sebetulnya. Terus ada juga yang namanya sexual bullying. Jadi dia melakukan suatu sentuhan-sentuhan seksual yang tidak diinginkan sebetulnya gitu. Jadi bermacam-macam sekali bentuk dari bullying tersebut. Oke, berarti bentuknya bermacam-macam ya, dok, mulai dari fisik, verbal, dan lain-lain sebagainya. Baik. Kemudian dari perundungan seperti ini, itu dampak apa, dok, yang bisa ditimbulkan kepada korban, terutama untuk korban perundungan? Ya, banyak ya. Oh ya, tadi saya belum sampaikan bahwa perundungan ini bisa berlangsung lama loh, Dokter Fajar. Jadi bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan itu berulang-ulang. Sehingga seseorang yang anggaplah misalnya dia dapat perundungan verbal, yang tidak terlihat ya. Kalau fisik orang bisa langsung melihat, tapi kalau verbal orang tidak terlihat. Orang itu langsung menyimpan itu di dalam diri dia ya. Terus dia merasa tidak nyaman dengan perundungan tersebut, menjadi sedih misalnya. Jadi itu bisa mempengaruhi, kalau misalnya dia remaja, bisa mempengaruhi proses belajarnya, fungsi belajarnya. Jadi nilai-nilainya nanti bisa
terpengaruh gitu ya. Bahkan ada yang sampai depresi gitu ya. Bahkan ada juga dari beberapa kasus yang di klinik yang saya dapatkan sampai ingin melukai diri, Dokter Fajar. Bahkan ingin melukai orang lain. Gitu ya kan? Iya kan karena dia marah. Sebenarnya dia marah kan. Dikata-katain dia nggak suka gitu loh. Makanya dia ada keinginan untuk melukai diri sendiri atau kalau enggak malah melukai orang lain gitu. Oke. Berarti ini ya Dok, dampaknya besar ya Dok, terutama apalagi kan kalau misalnya siswa sekolah gitu kan Dok, itu kan misal bertemu dengan antara korban dan pelaku itu kan interaksinya lama ya Dok. Betul. Iya. Nah, dan hati-hati loh Dokter Fajar, kita nggak tahu siapa korban siapa pelaku, karena di sini ternyata kalau yang saya baca yang terlibat itu ada tiga bagian ya, satu korban, bukan 3 orang ya, karena bisa dilakukan oleh kelompok, satu pelaku, satu korban, satu pengamat. Oh, ada pengamat juga, pengamat juga loh Dok. Dan ini jadi pengaruhnya besar banget gitu. Jadi bukan hanya dua sisi, enggak, tapi 3 pengamat ini juga bisa terpengaruh secara psikologis. Entah itu nanti dia pengaruhnya menjadi depresi juga karena melihat temannya selalu dirundung seperti itu, atau mungkin dia menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu jadi jahat. Karena mengikuti, karena mengamati gitu ya Dok, perilakunya itu ya Dok. Baik. Kemudian sebetulnya apa sih Dok alasan pelaku gitu ya Dok, alasan seseorang itu melakukan perundungan kepada orang lain itu biasanya apa Dok? Ya, yang saya baca ya Dokter Fajar, karena saya nggak tahu, saya nggak pernah, saya nggak tahu dulu kita merundung juga, saya nggak tahu ya. Saya ini yang saya baca ya, karena saya tidak pernah mewawancari langsung orang-orang yang melakukan perundungan itu. Jadi biasanya mereka merasa insecure dengan situasinya, ya, merasa insecure, tidak nyaman. Terus dia merasa takut dibully, takut dirundung juga. Sebelum saya dirundung, saya mau rundung orang dong, gitu loh. Bisa juga seperti itu. Atau dia ingin menunjukkan eksistensi diri dia, gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini punya latar belakang, Dokter Fajar. Ya, jadi perundungan ini sangat kompleks. Sebetulnya yang mempengaruhi kenapa sih seorang bisa menjadi melakukan perundungan gitu ya. Jadi nggak semata-mata terkait sama dirinya. Jadi yang harus mengatasi perundungan ini memang harus sistem dari keluarga, dari masyarakat, dari sekolahan. Nggak bisa hanya anak itu sendiri tuh nggak bisa. Nah, seperti kita kembali lagi tadi, alasan orang mengapa melakukan perundungan. Nah, itu kita kembali ke keluarga. Karena yang utama itu di keluarga, Dokter. Iya, karena pendidikan yang utama itu kan dari keluarga ya. Iya, pendidikan yang pertama ya Dok, pembentukan perilaku itu kan dari keluarga. Jadi bagaimana seorang orang tua itu mengajari si anak itu follower loh. Kita kan mengenal orang tua kita dari bayi ya, dan itu kita tuh dari kecil itu memfollow orang tua kita. Jadi bagaimana seorang orang tua itu bukan mengajari ya, tapi juga memberikan contoh kepada anaknya bahwa kekerasan itu tidak benar loh Nak, bahwa kata-kata kasar itu bisa menyakitkan orang loh Nak, gitu ya. Itu diajarkan kepada anak tersebut. Terus empati, Dokter Fajar. Nah, empati bisa merasakan perasaan seseorang. Jadi si anak itu tahu bahwa kalau saya merundung teman saya, dia akan merasa sedih. Jadi dia nggak mau melakukan perundungan terhadap temannya. Itu harus diawali dari keluarga terlebih dahulu, gitu ya. Nah, nanti mulai berkembang tuh. Kalau keluarga sudah kuat, berkembang. Anak kan nggak selalu di keluarga ya, Dokter Fajar ya. Dia akan keluar nih bersama tetangga segala macam. Nah, mungkin pengaruh dari anak tetangga bisa jadi, betul nggak? Iya, betul Dok. Tapi kalau keluarga sudah kuat, kita kembalikan lagi anak itu ke moral yang kita ajarkan. Terus ke sekolah. Di sekolah juga lebih kompleks. Betul kan? Interaksinya lebih kompleks gitu ya. Belum nanti ke masyarakat luas gitu ya. Tetapi kalau di keluarga sudah kuat, anak itu masuk di dalam keluarga, ajaran moral bisa kita ajarkan kembali. Jadi kembali lagi yang utama itu di keluarga. Keluarga dulu diperkuat ya. Jadi dalam tanda kutip jangan menyalahkan ucuk-ucuk apa ya, tiba-tiba menyalahkan sekolah, menyalahkan masyarakat, menyalahkan medsos gitu ya. Nah, keluarga dulu diperkuat. Gitu. Berarti memang yang menjadi pokok ininya pencegahannya itu di keluarga ya Dok? Ya, diperkuat dulu ya, walaupun banyak faktor yang mempengaruhi ya, tapi keluarga diperkuat terlebih dahulu. Apalagi kan dengan misalnya dengan kondisi saat ini kan memang anak sudah memegang HP, dia bisa mengakses medsos dengan bebas gitu ya Dok. Jadi itu kan mungkin pengaruhnya besar juga ya Dok. Betul. Ya. Berarti kalau dari keluarga itu penanaman nilainya itu tidak baik, mungkin jadi ini ya Dok, bisa
pengaruh-pengaruh yang buruk itu bisa masuk. Ya, karena kita nggak bisa membatasi anak dengan medsos tuh, kita nggak bisa batasi. Kita bisa membatasi anak tuh dengan tidak memegang handphone bisa. Tapi bagaimana dia searching itu kita yang aduh kan, makanya kita harus, kalau saya bilang kita harus kasih tameng ke anak kita untuk siap keluar, karena kita tidak bisa 24 jam itu melihat anak kita, apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia tonton, kan nggak bisa ya. Betul Fajar ya. Makanya kita kasih tameng. Nah, tamengnya gimana? Itu ajaran-ajaran moral tuh. Ya empati gitu ya. Bagaimana kita berempati terhadap orang lain itu penting banget. Oke, baik Dok. Baik. Oke. Kalau misalnya kita Dok, misal masyarakat gitu yang sudah punya anak usia sekolah gitu, bisa nggak sih Dok mengidentifikasi, oh kayaknya kok anak saya jadi korban perundungan ya? Ada nggak sih Dok tanda-tanda gitu seseorang itu menjadi korban perundungan meskipun mungkin dia belum menyampaikan gitu Dok, karena mungkin tidak berani menyampaikan atau dan lain sebagainya gitu Dok? Itu sekali lagi di keluarga ya Dokter Fajar. Kita harus mengenal persis anak kita seperti apa gitu ya. Pokoknya ajak anak untuk berkomunikasi, baik itu maksudnya saya supaya mencegah dia jadi pelaku maupun mencegah dia sebagai korban gitu ya. Kita harus dekat sama anak, ajak anak untuk ngobrol, sediakan waktu 24 jam 20 menit aja Dokter Fajar sebelum tidur ngobrol. Itu taruh handphone kita lah. Kalau kita nggak mau anak kita bawa handphone ya kita jangan bawa handphone juga gitu, istilahnya seperti itu ya. 20 menit ngobrol. Nah di ngobrol itu kita nanti jadi tahu. Terus yang kedua, kalau seandainya si anak itu nggak bisa komunikasi, kita lihat perubahan emosi dan perilaku. Kalau anak yang tadinya riang, anak itu dasarnya ya, dasarnya itu suka bermain loh Dokter Fajar. Anak-anak bermain gitu ya. Yang tadinya dia suka bersosialisasi sama teman, riang, terus tiba-tiba dia menyendiri, sukanya di kamar, nggak mau bermain. Mulai kita curiga ini ada apa nih. Mulai kita dekati pelan-pelan si anak supaya anak bisa bercerita apa yang terjadi pada diri dia. Oke, baik Dok. Kemudian Dok, setelah seperti itu, mungkin sudah dibahas beberapa ya Dok masalah bagaimana pola asuh di keluarga, tetapi mungkin kita bahas lebih detail masalah pencegahannya bagaimana sih Dok yang bisa dilakukan, terutama ya di berbagai ini ya Dok, baik di keluarga, di sekolah, pencegahannya itu poin-poinnya kira-kira seperti apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah anak-anak kita gitu baik menjadi pelaku maupun jadi korban perundungan gitu Dok. Ya sekali lagi kembali lagi di keluarga dan empati Dokter Fajar. Kenapa orang melakukan perundungan? Karena dia tidak memiliki empati terhadap seseorang. Iya nggak? Empati itu yang utama, empati dulu. Nah, dari mana anak itu bisa dapat empati? Contohnya dari mana? Ya kedua orang tua. Ya, orang tua memberikan cinta kasih, memberikan empati, memberikan ngajari komunikasi supaya anak tahu bahwa melakukan kata-kata ini membuat menyakiti orang nih. Kadang-kadang anak tuh nggak menyadari loh bahwa itu menyakiti orang gitu. Ya kan namanya anak bermain gitu kan. Misalnya mengatain temannya, gemuk kamu gemuk gitu kan. Hitam kamu hitam, pendek kamu tuh. Kamu udah kelas gini aja pendeknya segini gitu. Misalnya dia nggak menyadari bahwa itu menyakiti temannya gitu. Tapi kalau kita dari keluarga sudah mengajari bahwa perbedaan itu is okay loh dengan berbeda. Is okay loh dia hitam, it's okay loh dia keriting. It's okay loh dia seperti ini. Apalagi misalnya nih ini pengalaman aja ya Dokter Fajar. Misalnya saya tanya sama anak saya, kayaknya di tempatmu di kelasmu kok ada istilahnya teman yang agak susah ya Dek. Iya Bu, kayaknya dia berkebutuhan khusus misalnya itu. Saya malah bilang sama anak saya, deketi ya, diajak berteman ya, seperti itu. Anak itu diajak berteman, jangan dijauhin ya. Jadi anak berkebutuhan khusus kan tidak sama dengan anak biasanya ya, yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak tuh nggak paham loh kalau sesuatu yang berbeda itu adalah hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita dari kecil mengajari bahwa itu adalah sesuatu yang biasa di dalam masyarakat, memang dengan beraneka ragam perbedaan itu, anak akan bisa menyadari bahwa itu it's okay. Temannya bahwa dia berkebutuhan khusus, bahwa temannya memang kalau anak berkebutuhan khusus kan memang mungkin agak susah untuk berinteraksi, memang saya harus melakukan interaksi terlebih dahulu. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak itu supaya ada rasa empati tadi. Baik Dok, betul Dok. Nah kemudian Dok, kalau misal memang ada anak kita gitu ya Dok, misalnya menjadi korban perundungan, lalu apa sebagai orang tua itu apa yang harus dilakukan Dok untuk baik untuk terutama untuk pemulihan kondisi anaknya ini Dok? Kita penuhi dulu kebutuhan afeksinya Dokter Fajar. Jangan emosi kita dulu. Wajar nggak kalau misalnya kita dengar anak kita kena perundungan kita marah? Wajar sekali sih. Orang tua mana yang nggak marah kalau anak kita dirundung terus kita tahu kita nggak marah? Wajar banget, kita boleh marah. Siapa yang nggak boleh marah? Boleh, tapi marahnya marah yang maksud saya jangan
pada saat kita bertindak jangan terbawa marahnya. Jadi marah itu jangan menguasai diri kita. Marah boleh, siapa yang nggak boleh marah. Nah, yang paling penting sekarang anak yang anak yang melakukan perundungan atau anak kita. Yang penting pada saat anak bercerita, Bu, aku tadi dikatain gemuk sama temanku gitu. Yang penting siapa? Yang merundung atau yang anak kita? Yang penting dalam hal pada saat kita dapat laporan dari anak kita gitu. Tadi aku dikatain gemuk, Bu, sama temanku, Bu. Nah, ya sekarang yang kita prioritaskan yang mana? Anak yang melakukan itu atau anak kita? Anak kita dulu, Dok. Betul. Jadi jangan kita mikirnya langsung marahin anak yang merundung tadi. Beberapa orang tua gitu karena udah, Bu, aku tadi dikatain gemuk. Siapa yang katain gemuk? Mana anaknya? Mana? Ibu, hadapin sini. Ya, penuhin dulu kebutuhan afeksinya anak. Anak kita kebutuhannya apa sih? Oh, dia lagi sedih nih. Oh, dia lagi nggak nyaman karena dikatain gemuk. Kita, oh iya nak ya, sini sama mama yuk. Apa sih yang kamu rasakan? Apa sih yang kamu pikirkan saat ini? Apa yang bisa mama bantu? Atau misalnya kalau enggak, misalnya anak nangis dia cuma dielus-elus, dengerin, ayo coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Itu kita penuhi dulu kebutuhan afeksi anak, Dok. Jangan kita marah dulu sama si merundung, betul nggak? Betul, Dok. Nah, terus abis itu, nah ini juga anak itu juga kita persiapkan karena sekali lagi tidak bisa 24 jam kita mengawasi anak, dokter. Ya, dan pada saat anak mendapat kata-kata verbal yang menyakitkan seperti itu, kita mulai bikin tameng. Artinya bukan bikin tameng, kita ajari sebelumnya ke anak. Misalnya gini, contohnya misalnya dalam hal gemuk. Aku tadi dikatain gemuk, Bu. Gitu kan. Coba kita mulai ajak anak itu berpikir. Misalnya anak kita memang gemuk ya, gitu ya. Ini bukan apa, ini contoh pasien aja ya. Misalnya pasien datang ke saya dikatain gemuk, Dok. Ini anak-anak umur 15-16 gitu. Saya dikatain gemuk sama teman-teman. Kebetulan anaknya memang gemuk. Gitu ya. Saya hanya nanya sama dia gitu. Tapi itu setelah pendekatan gitu ya, setelah terbina rapat saya tanya sama dia. Menurut kamu fisik kamu gemuk atau enggak? Ya saya gemuk, Dok. Berarti kata-kata teman kamu benar enggak? Kalau kamu gemuk? Ya betul, Dok. Nah, terus kenapa kamu marah? Betul nggak? Kan realitanya dia gemuk. Kenapa kamu harus marah? Kamu gemuk kok. Ya nggak? Tapi di belakangnya kita harus tambahin lagi. Sekarang yang penting kalau kamu berteman orang gemuk atau orang baik sih? Orang baik, Dok. Nah, kenapa kamu nggak sekarang menjadi anak yang baik? Anak yang baik itu seperti apa? Anak yang begini-begini. Ya udah, kamu seperti itu nggak? Ya saya seperti itu, Dok. Nah, artinya kamu oke, kamu gemuk, oh nggak masalah. Tapi kamu baik. Nah, terus lain lagi, kamu di sekolah gimana prestasinya? Saya punya prestasi ini, misalnya aktif di OSIS segala macam. Nah, anak yang ngatain kamu tadi aktif nggak? Enggak, Dok, dia termasuk anak nakal. Artinya apa tuh sebelumnya gitu kadang-kadang? Mungkin nggak dia iri sama kamu? Iya betul. Karena dia kelemahan dia gemuknya itu, kelemahan dia karena dia nggak gemuk, kamu gemuk, makanya yang ditonjolkan adalah gemuknya kamu. Tapi kamu aktif di OSIS loh, kamu deket loh sama guru-guru. Sekarang lebih penting mana, gemuk atau kamu aktif di OSIS? Aktif di OSIS tuh. Ya udah, is oke kan? Nggak ada masalah dengan gemuk kan? Seperti itu. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke kamu. Kalau seandainya kamu dikatain kurus sama temanmu itu, kamu tersinggung nggak? Ya saya tersinggung, Dok. Nah, artinya apa kalau kamu dikatain gemuk? Ya benar sih, Dok, saya. Nah, itu artinya gini loh, Dok. Maksud saya bukan mengatain anak itu untuk gemuk ya, tapi mempersiapkan si anak pada saat nanti di luar dia dikata-katain mau gemuk, mau kurus, mau hitam, mau keriting, mau apa. Dia sudah siap. Sudah siap. Betul. Dia sudah siap, loh. Katain kamu gemuk, biarin aja saya gemuk. Toh saya aktif di OSIS, biarin aja saya gemuk, teman saya banyak gitu loh. Jadi si anak itu sudah siap untuk berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Ya, jadi ngajari anak juga untuk jangan baper gitu. Nah, terus ada kasus lagi, Dok, waktu itu. Orang tua datang ke saya, kebetulan ini pasien saya ya, anak SMP kalau nggak salah kelas 3, orang tuanya datang ke saya, dia bilang gini, Dok, anak saya dikatain gemuk sama gurunya, coba. Gurunya loh. Saya langsung, terus saya marah-marah, Dok. Saya marahin gurunya, saya datangin, guru apaan itu ngata-ngatain anak saya gemuk gitu kan. Saya mulai nyeting gitu kan. Saya bilang kayak gini, Ibu waktu itu apa yang Ibu lakukan setelah Ibu sedang dapat informasi kalau guru dari anaknya ya, kalau gurunya itu mengatakan gemuk. Ya saya langsung marah, Dok. Sekali lagi, dia tidak memperhatikan afeksi anak, dia tidak memperhatikan kebutuhan anak. Dia langsung menyembur gurunya. Kira-kira gurunya kaget nggak? Kaget lah dikata-katain orang tua murid kayak gitu kan. Nah, waktu itu saya tanya sama anaknya, kamu ada cerita sama mama kalau kamu dikatain gemuk sama guru? Iya, Dok, gitu kan. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa yang terjadi, Dok? Ternyata si anak ini tidak mempersepsikan kata gemuk itu sesuatu yang negatif. Dia menganggap itu biasa aja. Memang anaknya kurus, kebetulan sekarang udah agak gemukan dan kelihatan fresh, malah kelihatan lebih cantik gitu loh. Dan dia merasa itu pujian. Itu menurut anaknya nggak apa-apa, buat saya biasa aja, Dok. Saya dikatain gemuk sama guru saya,
orang saya memang dulu kurus banget. Nah itu mindsetnya siapa? Mindset orang. Berarti ada perbedaan mindset antara anak dan orang tuanya ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh langsung jangan ngambil mentah. Gitu, betul, jangan langsung reaktif. Kita dengerin dulu, ini anak apa sih gitu. Terus bagaimana responnya? Ternyata buat dia nggak ada masalah kan? Iya. Dengan kata-kata gemuk itu. Jadi orang tuanya yang sangat reaktif. Nah, setelah orang tuanya tahu, ya dia malu dong. Udah ngata-ngatain. Betul nggak? Nah itu. Jadi kita sebagai orang tua itu coba berpikir lebih holistik gitu, lebih luas lah, jangan hanya sempit di bagian ini aja gitu ya. Baik, jadi yang pertama memang memenuhi kebutuhan afeksi anak itu Dok. Tapi memang itu kembali lagi ke keluarga ya Dok. Maksudnya kalau misal dari awal anak dengan orang tua ini tidak dekat, tidak mulai kedekatan kan susah juga ya Dok. Betul. Nah itu apa-apa kembalinya ke keluarga, keluarga ya. Jadi emang harus ada kedekatan dulu antara anak sama orang tua sehingga anak itu bisa terbuka. Nah tadi kalau si anak itu biasa dekat, tiba-tiba dia menjauh, nah orang tua kan curiga nih, ada apa kok mulai menjauh? Nah mulai hati-hati di situ. Oke, baik. Kemudian Dok, dalam batas apa sih Dok? Maksudnya pada saat apa kita itu harus mencari pertolongan profesional Dok? Misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Misalnya kita mencurigai anak kita sebagai korban perundungan, itu pada batas apa kita harus mencari pertolongan profesional? Seperti itu Dok. Kita kembalikan lagi, kalau di awal ya kita kembalikan kepada orang tua ya. Jadi kalau misalnya orang tua menganggap bahwa memang anak membutuhkan bantuan ke psikolog maupun psikiater, segera kirim. Ya, tapi kalau misalnya nih di awal itu sudah terlihat bahwa sudah ada perubahan emosi, perubahan perilaku dan belajarnya terganggu. Relasinya terganggu. Segera, nggak usah nunggu, segera langsung kirim ke psikolog ataupun ke psikiater. Gitu ya. Kalau dia masih bisa belajar, masih bisa bersosialisasi, coba pendampingan terus dari orang tua. Pendampingan terus supaya tahu orang tua kalau ada perubahan-perubahan tersebut. Tapi kalau dari awal memang mau konsultasi, monggo. Berarti ada perubahan perilaku gitu ya Dok. Terus fungsi sosialnya, fungsi terganggu. Pendidikannya juga terganggu, begitu sebaiknya untuk mencari pertolongan untuk profesional ya Dok, ke psikolog maupun psikiater ya Dok. Baik, mungkin pembahasan kita sudah cukup lengkap ini Dok. Ya mungkin sebelum mengakhiri ada ini Dok, ada pesan gitu yang ingin disampaikan kepada Sobat Esnawan tentang perundungan ini, bagaimana terutama untuk yang mempunyai anak usia sekolah begitu ya. Mungkin ada pesan tertentu Dok yang mau disampaikan kepada para Sobat Esnawan? Ya, jadi pesan saya itu tadi kembali lagi ke keluarga ya. Keluarga ini penting sekali untuk mencegah terjadinya perundungan, baik itu anak menjadi pelaku maupun jadi korban. Jangan sampai nanti si korban pun akan jadi pelaku gitu. Jadi untuk memutus rantai itu memang kembalinya ke keluarga. Apa yang diajarkan oleh keluarga? Cinta kasih, empati, ya, untuk berkomunikasi. Itu dari keluarga harus diperkuat terlebih dahulu sehingga si anak siap nanti berhadapan dengan dalam tanda kutip serangan-serangan media sosial, bukan serangan lah, berhadapan dengan situasi dengan teman-teman yang dengan beraneka ragam latar belakang gitu. Kita semua sudah siap. Jadi kalau saran saya sih dari keluarga harus diperkuat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Dokter Tara. Baik, demikian Sobat Esnawan, pembahasan kita kali ini ya cukup lengkap ya tentang perundungan. Jadi perundungan itu mungkin saya sedikit menyimpulkan ya Dokter Tara. Jadi perundungan itu kan memang ternyata banyak bentuknya ya Dok, baik secara fisik, verbal dan yang lain sebagainya. Ada cyber bullying, ada sexual bullying dan lain sebagainya. Dan untuk menanggulanginya memang yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Dokter Tara adalah bagaimana penanaman nilai-nilai yang baik dalam keluarga, bagaimana memberikan pola asuh yang baik pada keluarga, di dalam keluarga kepada anak dari sejak kecil, dan membangun kedekatan dengan anak dari kecil seperti itu, sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan pada anak kita, perubahan perilaku, perubahan emosi dan lain sebagainya, kita bisa langsung menangkap, bisa memahami dengan baik seperti itu ya Dok. Baik, mungkin demikian ya Dokter Tara. Ya Dokter Fajar. Pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas sama-sama Dokter Fajar diundang di acara ini. Ya. Baik demikian Sobat Esnawan. Sampai bertemu kembali di acara orkestra berikutnya, dan jangan lupa like and subscribe Antariksa TV. Selamat pagi.